dipersembahkan oleh Sekarang itu kalau punya rumah itu seperti kita mimpi yang jauh banget gitu ya. Kayaknya antara kita mau beli rumah dengan kenaikan gaji itu gak seimbang. Bener ya? Nah tapi ternyata secara hukum negara itu udah jelas ngatur kalau hunian layak adalah hak dasar semua warga negara. Makanya kita akan membahas hari ini di podcast Ruang Publik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan saya Winda. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol kenapa sih generasi milenial dan juga Gen Z makin sulit punya rumah. Ada yang sama sependapat dengan saya. Tentunya kita akan membahas hari ini bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir. Ada Gus H. Ahmad Tamim SHIMH yang merupakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat datang Gus Tamim, apa kabar? Alhamdulillah, pagi yang cerah. Pagi yang cerah ya Gus ya. Situasi yang luar biasa, memantik untuk kemudian menceritakan masa lalu saya maksudnya, bahwa ternyata Oke. punya rumah itu adalah impian Betul. dan harapan untuk semuanya. Jadi berasa nostalgia gitu ya Gus ya. Tapi pagi, nggak cuma pagi aja yang harus cerah kan ya Gus. Siang harus cerah, malam juga harus cerah ya Gus ya. Cerah itu diupayakan Oke. dan cerah itu direncanakan. Iya benar. Sama seperti kita akan membahas bagaimana caranya merencanakan untuk punya hunian yang layak. Jadi orang berkeluarga itu tentu adalah papan ya. Jadi orang disebut telah berkecukupan manakala telah terpenuhi 3 hal: sandang, pangan, dan papan. Oke. Ya, sandang itu adalah baju yang kita butuhkan. Kemudian kalau pangan itu ya yang kita makan sehari 3 kali kecuali Senin dan Kamis mungkin puasa. Oke. Ya, papan tempat tinggal. Iya betul. Nah, negara hadir di antara ketiga-tiganya itu. Maka tidak boleh ada orang yang bajunya terlalu bagus, tapi dengan egonya dia tidak mau menjual baju. Sehingga bajunya bagus, tapi kemudian dia kelaparan dan tidak punya rumah. Betul, benar. Tapi akan juga ironi bagi orang yang ahli papan, tukang, yang kemudian bikin rumah yang seluar biasa bagus, tapi tidak pakai baju. Rumahnya bagus tapi telanjang. Nah, mengakselerasi dari kemudian sandang pangan papan inilah kemudian pemerintah harus hadir. Iya, betul. Bagaimana orang bertempat tinggal dengan layak, tapi juga berpakaian dengan baik dan sopan, tapi jangan lupa dia harus 4 sehat 5 sempurna. Oke, Gus, tapi mengenai topik kita pada hari ini Gus ya, mengenai hunian. Saya adalah salah satu juga generasi muda yang sedang berjuang untuk memiliki hunian gitu ya. Nah, melihat banyak teman-teman milenial dan juga Gen Z gitu ya curhat nih soal betapa sulitnya punya rumah sendiri. Harga rumah itu makin naik, tapi kenaikan gaji juga nggak sebanding dengan kenaikan harga rumah. Dan kadang itu kayak ngerasa kita tuh punya mimpi aja gitu loh untuk beli rumah. Nah ini sebenarnya tantangan nyata di generasi kita atau bagaimana nih Gus? Temanya adalah rumah untuk semua. Rumah untuk semua itu artinya berarti rumah, bukan rumah masa depan. Rumah kelak pada saatnya kami berkeluarga dengan keluarga yang ideal. Jadi contoh begini, ketika saya dengan istri saya menikah, maka dalam pikiran saya adalah saya akan punya 5 keluarga. Oke. Berarti anak saya 3, terus kemudian ada saya dan istri, dan tidak cukup orang itu hidup dengan sendiri. Maka idealnya ada orang yang membersamai saya dan keluarga, mungkin pembantu lah, atau orang yang membersamai kami. Kami menyebutnya bukan pembantu. Nah, sehingga kalau kemudian ada 3 anak, kemudian saya dan istri 5, katakan ada 2 yang membersamai kami, berarti 7. Dari 7 yang kemudian secara ideal, berarti kalau 2 berarti ketika saya 10 tahun berkeluarga, maka dalam pikiran saya ketika saat libur kuliah, libur pondok, maka akan ada 7 orang yang menghuni rumah saya. Oke. Maka berarti hitung aja kamarnya butuh berapa, ruang terbukanya butuh berapa,
meja makannya butuh seberapa, itulah yang kemudian kami menyebutnya adalah apa namanya? Rumah untuk semua. Oke. Tetapi itu hal yang ideal. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mungkin pada belajar, pada kuliah, pada ke pesantren. Seiring berjalannya waktu mereka mungkin dibawa oleh keluarganya, dibawa oleh istri dan suaminya. Bisa jadi ke depan di rumah yang cukup ideal itu tertinggallah adalah saya dan istri saya. Sehingga menurut kami kalau ada pepatah mengatakan rumahku adalah surgaku, sejatinya bukan luasan rumah, bukan tempat di mana tempat tinggal kita berada, tapi bagaimana kemudian rumah kita adalah surga kita, itu harus kita ciptakan memang. Tetapi sangat tidak mungkin kalau hanya 4x4 dihuni oleh 7 orang. Iya. Ya mungkin juga sih, tetapi persoalannya tidak akan masuk dalam rasional seseorang kalau kemudian menyebut rumahku adalah surgaku, sementara 7 berkeluarga hanya menempati 4x4. Oke. Tapi ada juga sekarang ya Gus ya beberapa yang seperti itu karena memang merasa belum mampu untuk memiliki hunian. Nah disitulah kemudian negara harus mengakselerasi. Negara harus hadir. Ini baru bicara hunian loh. Ya. Belum bicara yang nama bahaya ketika komunitas itu menghuni satu area. Kemarin saya ke Kabupaten Trenggalek ketemu dengan Bupati. Kami menyampaikan dengan kepala dinas terkait dengan perumahan rakyat. Kalau melihat dari kekuatan tanah yang kemudian longsor terjadi di berbagai titik, maka sejatinya pemerintah tidak sekedar mengevakuasi, tapi kemudian memindahkan satu area dari area A ke area B untuk kemudian amannya, karena hanya dengan puluhan keluarga yang mungkin lebih murah kalau kemudian kedepannya direlokasi, tidak sekedar dievakuasi. Jadi hadirnya tidak sekedar menyediakan ruang untuk kemudian rumah hunian, tapi rumah hunian itu juga harus aman dari bencana. Oke. Ini pikiran-pikiran yang kemudian pemerintah harus mengarah ke sana dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, baik itu sandang, pangan maupun Papan yang kita bahas tadi ya. pagi ini adalah papan. Iya, karena seperti tadi kan sebenarnya hunian itu adalah hak semua warga. Benar ya Gus ya, yang memang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di negara kita. Tapi sebenarnya menurut Gus Tamim sendiri Gus, apakah generasi kita ini ya, generasi muda gitu, masih realistis gak sih buat mikir bisa punya rumah? Atau memang udah waktunya aja nih generasi muda harus mengubah cara pandang soal tempat tinggal? Orang tua Jawa ini memang agak terlambat memandirikan anak-anaknya. Mohon maaf, beda dengan Madura kira-kira. Oke. Jadi kalau orang Madura itu, mohon maaf ini kalau salah ya, Ya. setelah nikah tentu mereka mandiri. Bahkan cenderung untuk berurbanisasi ke kota lain, hijrah ke kota lain. Dengan apa adanya, dengan seadanya, bahkan dengan numpang, bahkan dengan kontrak. Iya. Dari situlah kemudian termotivasi untuk kemudian kerja keras yang tentu di dalamnya ada niatan untuk bagaimana kemudian memiliki hunian permanen. Ini Madura. Tapi kalau Jawa lebih mudah sebenarnya, karena setelah kemudian terjadi pernikahan, support untuk kemudian melahirkan hunian yang layak, ini justru malah orang tua masih terlibat aktif. Kadang membantu pengadaan pembeliannya, kadang kemudian menyediakan lahannya. Ini yang kemudian nyaris meringankan beban hadirnya pemerintah untuk lebih aktual lagi. Tetapi bukan soal bicara culture yang kayak begitu. Kultur yang ada kita hormati, kita hargai, tetapi negara berkewajiban untuk menyediakan papan, saya menyebutnya hunian yang layak untuk warganya. Oke, berarti kalau gitu dengan kata lain Gen Z atau generasi milenial ini yang bilang kalau harga rumah mahal dan gaji tidak sebanding dengan kenaikan rumah itu menurut
Gus Tamim sendiri seperti apa? Lah ini adalah tugas. Jadi inflasi ini harusnya berimbang dong. Kalau harga tanahnya di kota ini ya, di kota utamanya, ini kan per tahun kenaikannya hampir 7%. Sementara generasi muda, generasi Z yang ya 15 sampai 35, anggap aja di usia 25 kemudian mereka menikah, ketika mereka harus bekerja di perusahaan, di swasta maupun di negara. Nah, ternyata kalau bicara negara, kenaikannya itu per tahunnya hanya maksimal 4%. Belum lagi inflasi kebutuhan yang lain. Sehingga tidak berimbang. Nah, tidak berimbang inilah yang kemudian negara harus menghadirkan pola-pola yang lebih efisien, yang lebih terukur, sehingga tidak ada alasan bagi rakyatnya untuk kemudian berupaya untuk bagaimana segera memiliki hunian yang permanen. Oke, berarti kalau katanya tuh, aduh ini gara-gara kebanyakan beli kopi susu gitu, gimana tuh Gus? Ini karena kebanyakan beli-beli langganan-langganan online, belanja online, berarti itu gimana tanggapan Gus Tamim? Ya namanya hidup ya, hidup kan tidak sekedar papan, tapi sandang dan pangan. Iya. Termasuk tambahnya adalah kepantasan dan kepatutan yang itu relatif. Iya. Karena kan butuh pengakuan juga ya Gus ya di zaman sekarang gitu ya Gus. Makanya ada filosofi itu yang mengatakan bahwa belilah apa yang kau butuhkan, jangan beli apa yang kau inginkan. Karena begitu kemudian apa yang kau inginkan, ya tentu nggak akan pernah ada selesainya. Iya benar. Tapi lepas dari itu semuanya, saya kira negara tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi, kepatutan, kepantasan, tapi negara harus hadir. Betul, betul. Saya yakin kok anak-anak kita yang dimanapun, yang sekarang lagi belajar, bahkan yang lagi kuliah, sudah berpikir kemandirian. Karena begitu dia lepas dari orang tua, sekalipun toh mereka kontrak semisal, yang membiayai adalah orang tua semisal, terbesit di pikirannya, tentu kalau ini adalah jadi milikku, tentu tidak akan pernah aku bayar kontrak lagi. Dan ketika kemudian dia berkemampuan ke arah sana, tidak lagi jadi milik orang yang kita kemudian kontrak, ternyata mereka pun juga kemudian berpikir, oh iya, sekalipun aku sudah tidak lagi bayar kontrakan, tapi aku juga harus menabung, menyimpan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Artinya bicara rumah memang tidak ada selesainya. Setelah dibangun, kemudian dirawat. Setelah dirawat, seiring berjalannya waktu butuh yang namanya renovasi. Bila perlu kemudian ya karena agak maksa di awalnya, butuh yang namanya perluasan. Inilah yang namanya rumah tinggal. Artinya bicara kelayaan itu sangat kemudian subjektif. Tapi parameter bakunya saya kira ada, ya tentu luasannya dibagi dengan jumlah penghuninya, terus kemudian lingkungannya, ini menjadi bagian tak terpisahkan dari apa yang disebut dengan rumah layak huni. Oke, baik Gus, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang nih Gus, kalau tadi kan tantangannya itu adalah harga rumah yang semakin naik gitu ya Gus ya, tapi gajinya nggak terlalu mengalami kenaikan. Menurut Gus Tamim sendiri, tantangan apa lagi sih Gus yang memang dihadapi oleh generasi muda ini dalam mengakses hunian Gus? Jadi ada banyak hal yang memang harus gini ya, negara ini hadir dalam rangka melahirkan apa yang disebut dengan kemakmuran dan kesejahteraan, tentu dengan keadilan. Jadi kalau kendalanya adalah satu, harga rumah yang tidak terjangkau. Ya. Ini satu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian rakyat kita, masyarakat kita, generasi muda kita terjangkau. Itu tugas negara. Kalau kemudian akses pembiayaan terbatas semisal, terbatas itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu semisal, atau ada prasyarat yang kemudian tidak terpenuhi. Generasi muda kita bekerjanya adalah tidak dengan gaji bulanan. Mereka freelance gitu ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya slip gaji bulanan. Yang karena tidak ada slip gaji bulanan itulah kemudian bank konvensional tentu tidak akan bisa menerima sebagai prasyarat
bahwa mereka mampu untuk membayar angsuran semisal. Betul. Nah, tentu ini harus dijembatani pula. Bagaimana kemudian ada mekanisme atau skema pembayaran kredit rumah lah katakan, yang kemudian persyaratannya tidak perlu menyertakan katakan slip gaji. Dengan satu penghitungan yang konvensional yang barangkali dikeluarkan oleh kelurahan atau apa sebagai penggantinya. Kemudian bicara ketimpangan pembangunan. Rumah jauh dari kota. Dia sudah punya rumah tapi di desa. Ya. Sementara dia bekerja di kota, sehingga rumah di desa ditinggalkan. Mereka berpindah ke kota dan kemudian berstatus mengontrak. Ya. Ini juga problem yang barangkali harus kemudian diurai oleh pemerintah. Preferensi hidup berbeda. Artinya anak muda ingin fleksibel dan berkelanjutan. Jadi begini, di kota-kota besar memang tidak sebagaimana kita melihat hunian di pedesaan atau di kampung. Kita lihat ada apartemen yang kemudian huniannya sampai kemudian 1.000 sampai 2.000. Kepala keluarga semisal. Ini kalau kemudian mau dibeber bahasa saya, kemudian diperluas, ini adalah satu kampung, satu hunian. Pertanyaannya adalah, memang lebih efektif, kebersihannya, keamanannya, tata kelolanya lebih mudah. Tapi kadang-kadang untuk bagaimana anak-anaknya tumbuh dengan tumbuh yang sehat, terus kemudian dengan area bermain yang cukup, agar supaya kemudian tidak monoton dalam hidupnya, ini kadang-kadang menjadi pilihan yang tersendiri. Lebih baik di daerah yang agak pinggir, tapi lingkungannya, terus kemudian secara pendidikan keagamaannya, terus terjadi saling sapa antara satu dengan yang lainnya, yang itu merupakan cerminan desa barangkali. Artinya pilihan kolaborasi itu saya kira negara pasti memahaminya dan ngerti akan itu, tapi menyediakan sekali lagi hunian yang layak ini adalah tak terpisahkan dari problematika hidup yang ada. Oke, baik, betul ya. Namanya kita hidup ya, pengennya cari yang aman, yang nyaman gitu ya Gus ya. Betul. Sekarang ini yang terjadi adalah kita melihat di kota-kota besar ada hunian-hunian yang amat sangat layak. Tetapi ternyata penghuninya bukan mereka yang memiliki properti itu, tapi adalah pembantunya. Ditinggalin. Jadi ketimpangan itu tidak sekedar kemudian rumah murah jauh dari kota, tapi adalah properti yang ada telah dimonopoli oleh beberapa komunitas dan kelompok. Sementara, nah dari situ negara hadir. Bagaimana kemudian pajaknya disetarakan sehingga untuk bisa mensubsidi kepada warga masyarakat yang jangankan kemudian bermewah-mewah, tapi masih akan berupayakan untuk memiliki rumah. Iya benar, karena itu juga sekarang saya banyak lihat begitu ya, rumahnya besar tapi nggak ditinggalin ya, seperti kata Gus tadi ya, berlift ada liftnya gitu, tapi yang ternyata yang meninggalkan itu adalah asisten rumah tangganya gitu ya Gus. Oke, Gus minum dulu Gus, kita santai dulu Gus ya. Tapi kalau dari Gus Tamim sendiri nih sebenarnya dulu punya rumah itu setelah nikah apa sebelum nikah Gus? Boleh Gus sambil diminum? Jadi kalau orang Jawa itu ya bukan pantang, tapi kurang etis kalau kemudian punya rumah sebelum menikah. Oh iya? Era saya. Era tahun berapa tuh Gus? Ya saya nikah tahun 99. Oke, tahun 99. Oh saya berarti ya masih kecil lah ya. Berarti dulu itu memang seperti itu, ada istilahnya ya? Nggak boleh di kampung saya kan dari Blitar. Saya ini hidup di kota proklamator, di mana masa kecil Sang Fajar, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno itu ada di Blitar dan kemudian dimakamkan di Blitar pula. Jadi di sana itu sekalipun mereka adalah anak keluarga dari orang berada, paling boleh untuk kemudian bertempat tinggal secara permanen itu paling cepat ya setelah 2 tahun menikah. Setelah punya anak 1, terus kemudian setelah berpikir panjang antara
kami berkeluarga dengan istri dan orang tua dan mertua, baru kemudian diputuskan bahwa kamu tempat tinggal di tempat kami, Oke. atau bertempat tinggal di tempat mertua, Heeh. atau mungkin antara. Oke, di tengah-tengah Nah, gitu ya. tapi sebenarnya ada teori kaitan dengan bagaimana kita bertempat tinggal yang enak itu dalam bahasa apa namanya, Arabnya adalah farih. Farih itu ada ketenangan, ada rasa keamanan, ada apa ya, kok nyaman aku tinggal di tempat ini. Nah, dari situlah kemudian bisa jadi kami memulai membeli tanah atau ya tanah yang diberi oleh orang tua, baru kemudian kami bangun di tempat itu. Oke, berarti kalau kata orang-orang zaman sekarang itu, kalau udah punya anak rezekinya ada buat bisa bangun rumah gitu ya Gus ya? Arahnya kayaknya ke sana. Tetapi kan memang ya kita nikah ini kan tidak berproses yang terlalu panjang. Ya tempo dulu kan orang nikah itu lebih cenderung kepada orang tua yang menikahkan. Tidak seperti Perjodohan anak-anak. gitu ya Gus ya? Tidak seperti anak-anak zaman ini di era Gen Z kayak begini ini, sudah kenal lama dengan pasangan, baru kemudian proposal disampaikan kepada orang tua, baru orang tua merestui, kemudian terjadilah pernikahan. Betul. Di era kami ini lebih kepada ini, ya yang menjodohkan orang tua. Oh, gitu ya. Sehingga butuh yang namanya adaptasi yang setelah nikah itu baru adaptasi. Iya, kalau katanya setelah nikah itu baru pacaran gitu ya Gus ya. Kita baru kenal, kemudian keluargamu berapa, terus kemudian kita bersambang sana, bersambang sini, silaturahim sana. Nah, setelah kemudian kemantapan itu muncul, baru kemudian dilepas oleh orang tua untuk kemudian bertempat tinggal secara permanen. Oke, ini ya kalau kita lihat dari ceritanya Gus Tamim, nostalgia ternyata seperti itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin diberlakukan itu susah ya Gus ya. Kayaknya aduh aku kan nggak kenal sama dia gitu ya Gus ya. Ada nilai positif yang dibangun oleh orang dulu. Iya. Satu, sepertinya bertempat tinggal itu memang akan menumbuhkan kemandirian. Jawabannya iya. Sehingga tetapi kematangan berpikir bahwa orang hidup tidak sekedar bertempat tinggal di rumah yang layak huni, tapi kita juga harus sanggup untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kayaknya orang tua dulu lebih cenderung mematapkan kesiapan mental daripada anaknya, baru kemudian ditaruh di sangkar yang dia mesti harus berstatus mandiri tadi itu. Yang kedua, ada nilai manfaat yang lebih dulu. Jadi tempat tinggal itu kan tidak sekedar tempat tinggal, tapi adalah tempat untuk kemudian meningkatkan kapasitas, tempat untuk kemudian melanjutkan studi dan belajar kita yang tidak dalam bentuk yang namanya formal, tapi juga untuk tempat istirahat. Betul. Sehingga inovasi hal-hal yang menjadi mimpi bersama itu berasal dari rumah itu. Betul. Sehingga menyebutnya adalah rumahku surgaku. Nah, berawal dari situ kami ingin kembali lagi kepada pemerintah. Pemerintah harus hadir terkait dengan memotivasi hunian yang layak. Pemerintah harus rela memberikan satu izin kepada pengembang dan pengusaha untuk bagaimana rumah layak huni itu penuh dengan fasilitas. Fasumnya harus jelas. Jangan sampai kemudian ketika dibangun satu hunian yang kapasitas dengan jumlah besar, perumahan, kemudian bagaimana tempat pembuangan akhirnya tidak dihitung sedemikian rupa, termasuk fasilitas umumnya, tempat ibadahnya, kemudian area hijaunya. Maka sekali lagi kembali kepada rencana tata ruang tata wilayah. Rencana detailnya ini adalah milik kabupaten kota, sehingga di mana ada hunian yang akan dibangun, maka analisis dampak lingkungannya tentu kembali kepada kabupaten setempat. Mohon dengan hormat lagi sangat kepada Bupati Wali Kota untuk membuat kebijakan yang menyongsong masa depan hunian yang layak.
Jangan hanya kemudian asal ada pengusaha, asal ada pengembang yang masuk, kemudian izin HO-nya kau keluarkan dengan semudah itu. Tapi karena kau memberikan hal yang kuasa, maka kuasa itu kemudian buatlah hunian itu tidak nyaman di depan, tapi juga nyaman sepanjang masa. Aksesnya dan lain sebagainya, jalur yang menghubungkannya, kemudian diatur sedemikian rupa. Pada saat belum ada huniannya, mungkin cukup untuk lalu lalang kendaraan tata niaga yang Anda butuhkan. Tapi ketika hunian sudah ratusan rumah terbangun, kemacetan akan timbul yang mungkin di luar prediksi kita. Tetapi ahli mengatakan semuanya itu bisa diukur dan direncanakan. Koneksitas melibatkan para pihak yang akan menjadi ukuran diberikan izin dan tidaknya oleh penguasa. Ini menjadi bagian lampiran untuk masa depan hunian kita akan tetap sehat, aman, dan menyenangkan tentunya. Oke, ya benar, karena juga sekarang banyak kita lihat ya pengembangan itu tuh ya seperti kata Gus Tamim tadi gitu, tidak terlalu memperhatikan akhirnya tempat parkir di mana-mana, jadi sesama tetangga bisa berantem nih gara-gara menghalangi jalan atau pintu masuk dari satu rumah ke rumah lain gitu ya, karena tidak diperhatikan tadi gitu ya Gus ya. Ada contoh yang monumental ya. Jadi kemarin kami bersama dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ke Kota Malang. Tempatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Ini adalah satu hunian yang menurut saya perencanaannya sangat luar biasa baik. Ada Gria Santa dan lain sebagainya yang di Malang itu. Tapi karena waktu itu gorong-gorong yang menghubungkan antara ujung ke ujung, hilir dan kemudian ke hulunya, ini tidak terencana dengan baik, akibatnya yang namanya Soekarno-Hatta itu banjir ketika musim hujan. Sehingga harus direkonstruksi ulang gorong-gorongnya, yang tentu biayanya juga tidak murah. Ini adalah contoh. Kalau sekarang perencanaan lebih terukur, bahwa 10 tahun lagi hunian ini akan mencapai sekian, maka gorong-gorong primer yang dibutuhkan adalah luasannya sekian, karena akan menerima aliran gorong-gorong sekunder yang kemudian masuk ke primer. Lucunya di Suhat itu, di ujungnya adalah Sungai Berantas. Kok iso banjir? Ini berarti adalah salah desain, salah perencanaan. Ketika huniannya sudah ribuan orang kayak begitu, kemudian yang memberikan pengawasan dari komunitas lingkungan hidup, dari Walhi segala macam, sehingga membangun tidak hanya dengan uang, tapi dengan kesadaran bersama. Ketika kita mau potong yang namanya pohon, komunitas pecinta lingkungannya mengatakan jangan itu terjadi. Sehingga apa? Rapatnya terintegrasi, tidak sekedar provinsi, tapi melibatkan yang namanya wali kota, melibatkan dengan masyarakat, karena huninya sudah maksimal. Belum lagi karena pengawasan yang tidak terjaga dengan baik, di atas area milik pemerintah ini telah berdiri bangunan-bangunan yang permanen. Yang tentu harus juga kemudian dirobohkan dan digusur karena kepentingan pembangunan. Artinya apa? Sekali lagi, satu, komitmen terkait dengan hunian layak. Hunian layak tidak hanya saat ini, tapi juga masa yang akan datang. Maka analisa dampak lingkungan menjadi lampiran pada saat proses perizinan pembangunan rumah layak huni itu kemudian digulirkan oleh pengembang dan pengusaha. Dan ketika fasilitas umum sudah kemudian terjawab dengan baik, areanya tercukupi, maka pemerintah negara kalau kemudian membangunnya, maka ukurannya sekali lagi harus dengan hitungan 10-30 tahun yang akan datang. Jangan kemudian merenovasi, membongkar di tengah perjalanan yang biayanya pun juga tidak terbilang sedikit. Kolaborasi, terkoneksi dengan rencana yang ideal, ini bagian tak terpisahkan dari apa yang disebut dengan rumah layak huni. Pemerintah harus hadir di sisi itu.
Oke, kalau tadi soal kita bahas soal pengembang gitu Gus Tamim. Dulu itu waktu pas Gus Tamim punya rumah pertama, biasanya kalau sekarang kan pengembangnya banyak nih ya Gus ya. Jadi rumahnya itu udah bentuk komplek-komplek gitu. Hah? Kalau zaman dulu tuh Gus Tamim punya rumah bangun sendiri dari awal atau bagaimana nih Gus? Saya pengen tahu nih. Nah, ini termasuk untungnya saya menjadi apa namanya anak muda saat itu pada zamannya, Oke. yang kebetulan orang tua saya menggunakan paradigma tadi itu. Sudahlah nikah dulu, harmoni dulu, punya anak dulu, baru punya rumah. Hunian ya. Kok ngoten sih anu ayah? Lawang omai bapak iki lho, dinggeni sampai-sampean sak bojomu, sak anak putumu sik cukup. Ya karena rumahnya besar di Oke. kampung. Iya, iya. Nah, dari persiapan itulah kemudian kualitas apa namanya bahan baku untuk pembangunan rumah kami ini adalah sangat amat pilihan. Berarti waktu itu memilih sendiri, membangun sendiri Iya, gitu wong ya. dari dulu kalau orang kampung itu kan satu menyiapin batu bata dulu. Iya, betul sih. Kemudian terus batunya disiapkan. Setelah itu Semennya gitu ya. semen kari-kari itu, baru kemudian yang namanya ini kusan-kusan disiapkan. Bila perlu potong pohon dulu. Potong pohon dulu sehingga kualitasnya jadi kualitas yang nomor satu. Ada peletakan batu pertama gitu-gitu pakai gitu nggak Tidak Gus? hanya Oh, nggak itu, ada. selamatan. Luar Kita biasa ruat, ya. selamatan, kemudian seluruh tetangga dihadirkan untuk kemudian memberikan support doa. Tidak cukup dari situ, pada saat kemudian menaikkan ini kayu yang paling atas, Ya. bahasanya di tempat saya adalah ngunggahane molo, diselamati lagi. Waduh. Maka kalau di kampung jangan tanya, bagi yang menengah, persiapan bahan bakunya adalah bahan baku yang berkualitas. Bagi warga masyarakat yang, mohon maaf, yang menengah ke bawah, gotong royongnya adalah bagian tak terpisahkan. Iya. Sehingga rumah layak huninya betul-betul layak. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian saya jadi wakil rakyat di Surabaya, Jadi di rumah Jawa yang Timur. pertama. Nah, ya tentu dihuni Oke. oleh keluarga di Blitar, yang kemudian saya di Tata Surya ada juga hunian yang ini sudah dilakukan oleh pengembang. Bagaimana kemudian tak lihat pondasinya, Beda ya? bagaimana tentu berbeda. Oke. Mergo nek wis urusan pengembang ya tentu urusan untung, Benar, benar. urusan benefit. Kualitas belakangan Nah, dulu deh gitu ya Gus ya. Akhirnya rumah yang bahan bakunya cukup berkualitas per hari ini masih kokoh dan kuat. Sementara yang belakangan saya beli rumah di Malang yang tentu sudah tiba saatnya untuk kemudian direnovasi. Ya nggak apa-apa, ya memang yang namanya usaha tentu lambat tapi pasti. Betul. Intinya apa? Menurut saya bukan soal itunya, tetapi bahwa terjangkau oleh rakyat, terjangkau oleh masyarakat itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehadiran negara untuk memberikan supporting sistemnya. Oke, kalau tadi kan kata Gus kan ya kalau zaman dulu tuh seperti itu gitu ya. Berarti nggak ada sistem KPR zaman dulu ya Gus ya. Zamannya cash gitu ya Gus. Ya KPR itu kan belum lama ini ya, 20 tahun terakhir lah katakan. Itu pun baru di kota. Betul. Tapi hari ini sudah mulai menjamur ke desa. Ya. Kalau di kota, saya masih yakin ya bahwa pola pengawasannya dan bagaimana merencanakannya cukup apa namanya diikuti oleh apa namanya kemampuan akademik yang cukup ya. Tapi kalau kemudian di desa ini yang kadang-kadang kemudian mulai membangunnya, merencanakannya, ya tentu dengan ala kadarnya. Ya. Maka menurut saya satuan kerja terkait, LH lah lingkungan hidup, termasuk juga berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, maka harus harus memberikan edukasi baik kepada masyarakat yang akan menjadi pemilik atau owner dari rumah-rumah itu, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus agak memaksa kepada pengembang dan pengusaha untuk kemudian fasilitas umumnya ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kewajiban yang harus kemudian dipenuhi agar supaya tidak sekedar 10 tahun ke depan, tapi selamanya
hunian itu akan menjadi hunian yang layak. Iya, karena kalau sekarang kan kita lihat untuk beli cash beberapa generasi muda tuh cukup kesulitan gitu ya Gus ya. Karena tadi ya inflasi nggak sebanding gitu dengan kenaikan gaji. Nah, dengan kata lain kan juga ada dari pemerintah Gus kebijakan-kebijakan seperti program sejuta rumah, terus juga tadi kita singgung sedikit soal KPR gitu ya Gus, dan ada DP 0%. Nah, tanggapan dari Gus Tamim sendiri seperti apa nih? Sekarang tidak hanya DP 0%, bahkan bonus. Oh ada ya Gus? Ada Di yang Jawa Timur? Iya, bonus apa namanya? Spring bed apa begitu-begitu itu. Oh iya, oh dapat bonus AC, bonus rooftop gitu ya. Oke. Jadi begini loh ya. Pengembang itu harus kita hormati. Pengembang itu adalah pengusaha yang tentu endingnya adalah mereka harus untung. Dan hadirnya pengembang adalah percepatan dari apa namanya lahirnya banyak hunian di negeri ini. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa di balik nilai keuntungan yang mereka dapat, negara ini harus kemudian konsisten mengatur dan menatanya. Termasuk ketika menjamin kaitan dan keberlangsungannya. Semisal begini, kemarin pada saat COVID, ini kita mudah-mudahan nggak ada lagi bencana ya. Amin, semoga enggak ya. Ada masyarakat yang kemudian berhubungan, berkoneksi dengan pengusaha A. Clear, selesai. Yang waktu itu kemudian keuangannya dijamin oleh finansial yang namanya B. Tapi ketika kemudian mereka sudah menghuni, tentu bank ini karena kemudian ada wabah, mereka tidak berani membayar. Nah, siapakah kemudian yang akan menjamin keberlangsungan dan keamanan mereka? Baik aman dari si menempatinya maupun bahwa itu adalah menjadi hak atas mereka selamanya. Oke. Artinya tidak sekedar kelayaan dari sisi normatif, tapi juga dari sisi aturan perundang-undangan. Ketika wan prestasi lalu bagaimana memberikan kemudahannya, ketika ada wan prestasi dan kemudian warga tidak berkemampuan untuk mengangsurnya, lalu bagaimana solusinya? Hal-hal yang kayak begini tentu dari sisi advokasi masyarakat harus dibela. Tapi pengusaha juga kemudian harus diuntungkan. Jadi check and balance tidak sekedar sarana prasarananya, tapi legalitas surat-suratnya, kemampuan bayarnya, dan jangan lupa subsidi yang diberikan oleh negara ya. Ini juga harus pasti, baik itu kepada pemiliknya maupun kepada pengusaha dan pengembangnya. Oke. Semisal kalau ada rumah yang kemudian nilainya amat sangat murah, maka kemudian pengerasan jalannya menjadi kewajiban dari pemerintah agar supaya gorong-gorongnya, terus kemudian pembuangan limbahnya ini bisa terukur dengan perencanaan yang lebih panjang. Oke, baik Gus, tapi kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ya, mengenai hunian untuk generasi muda ini, apa saja yang sudah dilakukan dan atau mungkin tantangan-tantangan yang harus kemudian diperbaiki lagi supaya semua generasi bisa mendapatkan hunian yang layak, Gus? Jadi ada banyak hal ya, tidak sekedar KPR, kemudian tidak sekedar DP 0%. Ada juga kaitan dengan hal bahwa kami dari Komisi D fokus pada pembangunan kawasan. Perumahan dan infrastruktur beberapa yang kami dorong. Satu, pemanfaatan bank tanah daerah untuk menjadi subsidi. Jadi bank tanah dimaksudkan itu begini. Jadi kalau ada aset negara yang kemudian belum termanfaatkan, dan kemudian ada kemampuan dari pengusaha itu untuk kemudian mengalihkan atau kemudian istilahnya, jadi pengusaha beli di tempat lain, tukar guling bahasanya, maka menurut saya lebih baik dipakai itu. Arahnya ke sana. Daripada kosong gitu ya Gus ya. Kolaborasi dengan pengembang lokal, terus kemudian percepatan hunian vertikal, terus kemudian revitalisasi kawasan kumuh di pemukiman yang tidak layak. Jadi begini, terbentuknya hunian ini memang ada yang tidak dalam kendali pemerintah. Semisal ada area yang kosong di tepi sungai,
katakan di das Sungai Berantas semisal, yang karena kosong dan kemudian masuk di area Sidoarjo kemudian Surabaya, ya tentu mereka awalnya bikin yang tidak permanen, bertempat tinggal di situ. Yang setelah kemudian mereka dari sekian ratus kepala keluarga, tentu penataannya tidak mudah. Dari satu sisi kalau mau kita kembalikan kepada ruang hijau, biayanya juga tidak murah. Mending tempat yang begini ini kemudian ditata apa yang kami sebut dengan revitalisasi kawasan kumuh menjadi pemukiman yang layak huni. Walaupun toh status mereka adalah masih pinjam pakai. Saya lebih dari sepakat kalau kemudian hanya karena kepentingan area hijau, mohon maaf dalam tanda kutip ya, dalam tanda petik, hanya karena kepentingan perluasan area hijau, kemudian hunian masyarakat jadi terabaikan. Tapi kalau seperti Surabaya, kemudian disiapkan rumah susun dulu, baru kemudian dikonstruksi, ini menurut saya adalah yang paling sempurna. Artinya, jangan sampai kemudian karena keterlambatan negara itu hadir di satu komunitas hunian masyarakat yang kemudian karena kebijakannya rakyat akhirnya terlempar dari hunian yang menjadi hak mereka. Tentu jangan putus asa, punya rumah itu bukan mimpi kosong. Punya rumah bukan mimpi kosong, tapi kita harus realistis dan adaptif. Cari informasi, manfaatkan program subsidi, dan bangun budaya finansial sehat. Kami dari DPRD akan terus mendorong kebijakan yang inklusif. Karena temanya adalah rumah untuk semua. Semua ya. Oke, baik Gus, tapi saya pengen tanya juga, kalau kita berbicara juga untuk masa depan ya Gus ya, kira-kira menurut Gus Tamim nih, 5-10 tahun ke depan, peluang generasi muda untuk punya rumah ini bakal makin mudah atau makin berat? Saya optimis makin mudah. Makin mudah. Jadi begini, negara ini harus mulai ada kerelaan untuk memperluas kota. Jangan kemudian kota A ini kemudian menjadi idealisme impian hunian atau area. Tetapi bahwa di sana loh ada tempat yang representatif. Yang kedepannya pun terkait dengan koneksi dengan perbelanjaan, dengan kemudahan akses akan lebih. Ini adalah bagian daripada promo yang pemerintah harus hadir. Jadi kalau iklannya pengusaha itu adalah iklan ini loh rumah yang murah, yang layak huni. Tapi iklannya pemerintah adalah ini adalah area yang kedepannya akan seperti ini. Yang aksesnya dengan tol akan seperti ini. Kami negara akan hadir dengan pembangunan fasilitas yang cukup memadai. Sehingga dipastikan kalau mungkin anak muda hari ini baru bikin yang namanya areanya, kaplingannya bahasanya. Tapi pada saatnya kemudian mereka lulus kuliah, maka kenyataannya akan diimbangi dengan perencanaan pemerintah yang akuntabel. Oke, mudah-mudahan ya. Kita harus optimis memang kalau punya rumah itu, kalau kata orang diucapkan dulu doa-doa yang baiknya. Bener ya Gus ya? Kuncinya tadi itu. Apa, jadi Gus? kalau pemerintah sudah ada RT RW, dan itu menjadi acuan, acuan mana yang akan dijadikan tempat tinggal, mana yang area hijau, mana yang area pertanian yang harus dilestarikan. Jangan lupa rencana detailnya oleh kabupaten kota segera menyelampirannya. Sehingga pengusaha yang kemudian mendapatkan alokasi area, mereka iklannya tidak sekedar iklan rumah layak huni dan murah, tapi ini loh ke depan sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayahnya, tempat ini pemerintah akan mengupayakan seperti ini. Betul, itu yang diharapkan ya. Nah, kalau kemudian iklan percepatannya, sosialisasinya yang terkait dengan RT RW tidak hanya disampaikan oleh pemerintah, tapi juga kemudian dihadirkan oleh pengusaha, wah inilah sinergi dan kolaborasi yang luar biasa. Oke, baik Gus Tamim, saya boleh nggak minta sedikit saran atau juga mungkin pesan gitu ya untuk generasi muda yang mau dan berusaha untuk membeli rumah supaya bisa punya hunian yang layak? Siapapun harus bertempat tinggal. Makhluk apapun harus bertempat tinggal. Makhluk apapun, apalagi manusia. Maka manusia adalah
ketemunya dua unsur yang namanya jasmani dan rohani. Maka rumah kita juga harus memenuhi dua unsur yang namanya layak hunian, layak dari sisi spiritual, juga layak dari sisi konseptual. Maka idealisme ini yang harus kemudian menjadi pikiran kita, menjadi doa dan harapan kita. Tentu dengan cara apa? Ya dengan cara mengupayakan dan berupaya keras. Tentu tadi saya sampaikan, ayo cari informasi yang cukup, jangan sampai ketinggalan informasi. Karena negara ini tentu akan membersamai, sehingga kemampuan generasi muda, kemampuan anak bangsa tentu akan menjadi kemampuan pasar dan daulat pasar. Artinya apa? Pasar seberapapun, kalau kemudian menentukan level harga, maka dipastikan harga itu adalah harga yang terjangkau. Ketika belum terjangkau, maka negara harus hadir untuk mensubsidinya. Ketika belum lagi, maka kemudian negara harus hadir pula untuk memudahkannya. Inilah kira-kira yang disebut dengan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, keadilan diantaranya adalah dengan adanya hunian yang layak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Gus Tamim ya sudah memberikan informasi, sudah sharing juga sedikit nostalgia pada waktu pertama kali punya rumah gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh generasi muda karena sekarang itu punya rumah soal prioritas dan juga kesiapan ya. Kita juga harus berupaya karena intinya masa depan itu bukan cuma soal kita bisa tinggal di mana, tapi soal kita bisa hidup dengan tenang di tempat yang kita sebut rumah. Rumahku adalah surgaku. Benar Gus Tamim? Demikianlah kira-kira mimpi semuanya. Iya, baik kalau begitu terima kasih banyak pemirsa. Kami pamit undur diri dulu dari podcast Ruang Publik yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh